Halo semuanya, selamat datang di Ship Podcast. Podcastnya Arek Kapal bersama saya Tridayanti dari UKM Ship News Crew. Jadi, episode kali ini merupakan episode perdana dari Ship Podcast yang pastinya termasuk dari serangkaian kegiatan Lustrum 7. Nah, apa sih kegiatan Lustrum 7 itu? Jadi, kegiatan Lustrum 7 merupakan peringatan Disnatalis PPNS yang ke-35 tahun. Nah, tak terasa bukan, kampus kita tercinta ini sudah menginjakkan kakinya di umur yang ke-35 tahun. Nah, buat kalian yang sedang dengerin podcast ini di jalan, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan tetap setia mendengarkan podcast ini sampai akhir. Di sini saya tidak sendirian loh. Saya bersama narasumber yang luar biasa dan sangat menginspirasi kita sebagai generasi muda. Beliau mempunyai banyak sekali pengalaman. Salah satunya yaitu beliau merupakan dosen di kampus kita serta menjadi ketua unit bimbingan karir dan alumni. Wah, sudah bisa ditebak kan siapa beliau ini? Baik, langsung saja saya bersama Ibu Insinyur Ratna Budiawati MA. Selamat datang Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat ya Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan Bu Ratna, saya ingin memberikan sekilas tentang beliau. Ibu Ratna merupakan lulusan Institut Teknologi 10 November dengan bidang ilmu teknik elektrosistem tenaga. Beliau juga menempuh pendidikan S2-nya di Murdoch University di Perth, Western Australia dengan bidang ilmu Science and Technology Policy, City Policy Focus on Energy Planning. Beliau juga memiliki berbagai pengalaman di bidang penelitian dari bidang IT maritim, elektrik, energi, dan lain-lain. Beliau juga memiliki pengalaman mengajar di berbagai kampus dengan berbagai jabatan yang luar biasa. Baik, tidak perlu lama lagi, langsung saja kita tanyakan langsung ke narasumber hebat kita, Ibu Ratna. Halo Ibu. Halo juga. Baik Ibu, kira-kira sebelum kita berbincang-bincang nih Bu ya, bisa diceritakan nggak Bu, sepertinya akhir-akhir ini Ibu Ratna sepertinya sibuk gitu ya Bu. Mungkin bisa diceritakan kesibukannya akhir-akhir ini seperti apa Ibu? Ya, biasalah menjelang wisuda, menjelang PPNS menghasilkan lulusan baru, maka unit bimbingan karir dan alumni ini punya pekerjaan-pekerjaan yang memang dituntut karena mengantarkan lulusan baru ini, mempersiapkan mereka untuk bersaing di dunia karir, mengawali karir, ya kesibukan mulai menuntaskan karir coaching, membuka event professional expo, sampai pelaksanaan rekrutmen yang ada di kampus. Jadi ya cukup sibuk. Wah, luar biasa sibuk nih Bu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu telah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami di sini, berbagi ilmu dengan teman-teman di luar sana dalam podcast ini. Baik, saya tadi juga menangkap nih Bu bahwa Ibu ini juga menempuh pendidikan di ITS dan di Murdoch University di Perth, Australia. Nah, bagaimana sih Bu pengalaman studinya selama di ITS dan selama di Murdoch University tersebut? Bisa diceritakan? Oke. Ya, saya termasuk generasi tua ya kalau dibandingkan jenengan-jenengan yang ada di sini itu agak berbeda. Kalau kami dulu S1 160 SKS dengan masa belajar 15 semester maksimum. Tapi selayaknya diselesaikan 10 semester. Jadi memang berbeda waktu itu, jadi cukup warak di kampus. Kemudian ya saya memilih elektro satu karena memang kesukaan sejak SMP. Seingat saya mulai senang dengan hal-hal yang terkait dengan elektrik. Dan saya menyelesaikan cukup lama, jadi tidak 15 semester tapi 12 semester. Lebih cepat ya Ibu ya. Dan saya di ITS menjadi angkatan pertama yang diwajibkan tugas akhirnya menggunakan komputer. Jadi zaman itu komputer masih langka, tidak seperti zaman Anda yang begitu mudahnya di setiap rumah ada komputer. Jadi terpaksa dulu juga tidur di kampus karena
Di kampus hanya ada 3 komputer, yang ingin lulus hampir 20 orang, jadi ya antri. Itu uniknya di zaman saya. Alhamdulillah. Kemudian saya sempat bekerja di industri di Surabaya, di daerah Triorejo sana. Kemudian saya mencoba berpindah karena keinginan orang tua untuk saya mereka lebih senang saya mengajar. Ya akhirnya terjebaklah saya di Bandung. Ya. Semangat saya untuk di Bandung waktu itu adalah, jujur kata, saya tidak ingin ketemu kawan satu kampus. Saya ingin melihat lebih luas lagi dunia. Ya, alhamdulillah sampai di Bandung tahun 87 saya mulai mengajar di Bandung. Sebelumnya hampir setahun saya di industri. Nah, setelah di Bandung 5 tahun pertama baru saya dapat kesempatan untuk belajar lagi di luar. Ya itu sudah termasuk lambat, karena era itu orang bekerja 2 tahun sekolah, 2 tahun sekolah, karena saat itu untuk mengajar di Politeknik masih cukup S1 saja. Tapi periode 5 tahun pertama memang ada dorongan untuk mengajar di perguruan tinggi, termasuk Politeknik, karena Politeknik perguruan tinggi itu dituntut S2. Nah, ya saya pernah sebelum ke Australia mengambil kuliah di ITB, tapi hanya 1 tahun karena pas selesai 2 semester dapat undangan ke Australia itu. Alhamdulillah. Sehingga ya tentu saja saya memilih yang lebih membuat wawasan saya lebih luas itu. Dan sampai tahun 2008 kemudian saya berpindah atau mutasi ke PPNS. Di Bandung saya mengajar bidang teknik energi yang situasinya lebih luas. Sehingga ketika saya harus mutasi karena mengikuti keluarga, PPNS menjadi pilihan saya karena PPNS ilmunya juga multidisiplin. Baik, Bu Ratna ini luar biasa sekali ya lika-liku pendidikannya dari waktu ITS ini kan susah komputernya, jadi harus bergantian, jadi harus ekstra sabar, dan di ITB juga, di Modus University juga. Dan bagaimana sih Bu, kan Bu Ratna ini juga mengajar di berbagai kampus juga kan, tadi di ITB, di Politeknik Bandung, dan juga sekarang di PPNS. Nah, bagaimana pengalaman mengajarnya ini Bu? Apakah dari mahasiswa yang unik-unik, dari berbagai permasalahan-permasalahan, atau berbagai tantangan-tantangan selama mengajar di berbagai kampus tersebut, bisa diceritakan ya Bu? Oke. Kalau dari 2 kampus ini saya bandingkan, tentu yang paling beda adalah cuaca. Cuaca. Di Surabaya jelas panas ya, panas. Ya. Di Bandung lebih sejuk. Jadi kalau dilihat dari kondisi cuacanya, maka di rata-rata anak muda di Bandung durasi belajarnya, fokus atau konsentrasinya lebih lama, lebih kuat lah, lebih, kalau dalam bahasa psikologi endurance-nya itu lebih terjaga, lebih gitu. Tinggi ya, artinya nggak cepat lelah. Iya. Kalau di Surabaya dengan cuaca yang panas, kami juga sadari itu. Mungkin Anda kuliah jam 8, jam 10 sudah terasa capek sekali kan. Panas gitu ya, karena cuaca itu. Ya, itu yang paling ekstrim saya rasakan. Ya. Karena dulu Politeknik ketika saya di Bandung, Politeknik itu kuliah mulai jam 7. Jadi terasa sekali hawa dinginnya, dan 3 tahun pertama sampai saya tahun 90 itu kabut itu masih ada. Tapi setelah tahun 90 enggak tahu kabut itu menghilang. Bandung pun statistiknya temperatur itu naik hampir 2 derajat, itu cukup signifikan. Nah, ketika saya pindah Surabaya, walaupun saya besar di Surabaya, tetapi ketika sudah di Bandung 20 tahun dan pindah ke Surabaya, terasa sekali panasnya. Kampus di sini kelasnya masih belum pakai AC. Ya, jadi saya ngajar bawa kipas itu terbiasa. Ya, alhamdulillah di zaman Anda PPNS sudah bisa mengkondisikan ruang-ruang kelasnya ber-AC. Harapannya dengan kondisi itu, kekuatan atau titik lelah Anda dalam belajar itu bisa periodenya lebih jauh lagi. Ini kalau kuliah jam 8 ya diharapkan sampai waktu zuhur itu masih
fresh, masih bisa fokus, masih bisa semangat. Itu beda yang paling ekstrim. Kalau lihat satu lagi yang cukup berbeda adalah semangat bersaingnya. Nah itu, ya mungkin kembali tadi kondisi cuaca yang mempengaruhi ya, sehingga ada kompetisi individual yang lebih tinggi dibandingkan di Surabaya. Saya juga pernah merasakan kuliah di Surabaya ya. Itu lepas. Nggak apa-apa, Ibu. Oke, enggak apa-apa. Apa namanya? Bedanya di situ adalah karena iklim tadi membuat kesempatan untuk apa ya, membangun kemampuan, mencapai kemampuan itu mungkin energinya berbeda. Kalau di Surabaya mungkin butuh energi lebih banyak, akhirnya cepat lelah gitu. Iya, betul. Karena di Bandung dengan iklim yang tadi, dengan energi yang nggak lebih banyak, tapi bisa durasinya bisa lebih panjang. Nah, dan tadi keberanian untuk bersaing individual itu yang berbeda. Kalau Surabaya kan mangan gak mangan asal kumpul ya. Itu yang memang menjadi trademarknya anak Jawa Timur itu. Kalau di sana, walaupun di Bandung itu asal mahasiswanya seluruh Indonesia, ya, tapi begitu datang sifat kompetisi itu ada. Kalau di PPNS kan statistik saya selama 5 tahun kan menunjukkan dominasi Jawa Timur masih tinggi. Walaupun sudah mulai ada mahasiswa dari Batam, mahasiswa dari Kalimantan sudah mulai ada. Ya alhamdulillah kita senang. Makin beragam, makin membuat anak muda yang berkumpul di PPNS ini menjadi lebih punya warna dan punya pemikiran yang lebih kreatif, insya Allah begitu. Wah, memang banyak pengalaman sekali ya Bu ya, dari mengajar di PPNS, mengajar di Bandung juga. Nah, selama mengajar di PPNS ini ya Bu ya, tadi sejak 2008 ya Bu ya mengajar di PPNS hingga sekarang berarti sekitar 14 tahun ya Bu ya mengajar di PPNS. Nah, bagaimana sih Bu suka dukanya dari mahasiswa PPNS ini selama 14 tahun itu, Bu Ratna setelah menemukan berbagai keunikan dari setiap mahasiswanya kan Bu, pasti karakternya ini beda-beda. Nah, bagaimana sih Bu suka dukanya selama mengajar mahasiswa di PPNS ini? Oke, kalau saya kasih gambaran statistik dulu ya. Dari 100% mahasiswa di PPNS ini yang asal dari Surabaya, yang notabene kota metropolit ya, untuk kota metropolis itu hanya 20%. Nah, 80% itu berasal dari luar daerah Surabaya. Nah, beragam. Mayoritas Jawa Timur. Jadi pemikiran atau cara berpikir yang kental model orang Jawa Timur ya tadi, yang kumpul gak kumpul asal kebalik ya, mangan gak mangan asal kumpul itu cukup kuat gitu loh. Jadi rasa barengnya itu kuat, kebersamaannya itu kuat. Hanya yang perlu kita sadari bahwa semangat itu kalau kita tidak hati-hati kan bisa terbawa pada arah yang negatif. Negatifnya itu akhirnya lupa komitmennya belajar karena seringnya kumpul, senangnya kumpul, atau berkreasi, berproduksi yang manfaat itu. Nah, itu saja saat pertama yang saya cukup ngeri karena saya pernah menjalani dan harus punya prinsip kan. Punya prinsip yang bagaimana waktu itu dimanfaatkan. Nah, kembali ke statistik tadi, 80% ini hampir separuhnya itu kalau dilihat dari daerah remote. Nah, ini kan pasti membuat tantangan yang besar bagi kawan rekan-rekan mahasiswa di PPNS untuk siap berkehidupan di Surabaya walaupun hanya 3-4 tahun. Nah, ini yang saya amati dampaknya terhadap proses pembelajaran. Artinya ketika dia menjalani belajar itu sangat muncul kebergantungan. Nah, ini yang kurang menguntungkan. Kerjasama sama kebergantungan beda dia. Beda. Kalau kerjasama itu tahu porsinya masing-masing, bisa menghasilkan sesuatu yang diinginkan bersama-sama. Tapi kalau kebergantungan itu kan yang rajin jadi digandoli banyak. Ya kan, itu bedanya gitu loh. Nah, di sini yang saya sebagai dosen merasakan sangat khawatir dengan kondisi itu gitu loh. Ya, karena itu waktu pertama kali jujur kata saya shock. Shocknya itu
oh begini, lalu bagaimana caranya untuk membawa anak-anak muda di PPNS ini bisa melihat lebih jauh lagi gitu. Ya cukup lama perjalanan karena dulu PPNS saya datang ke sini kan masih dengan ITS, masih di bawah naungan ITS. Dan 2014 baru kita mandiri. Jujur kata itu kesempatan kita membentuk anak muda yang belajar di PPNS memiliki ciri PPNS gitu. Kalau dulu kan mau nggak mau kita masih kena ikut ITS gitu ya, Bu. gitu. Nah peluang itu terbuka lebar. Yang sering saya gaungkan, mungkin adik-adik di sini merasakan juga bagaimana upaya kami di UBKA untuk membuat anak PPNS menjadi lebih guts atau lebih punya nyali menghadapi proses pembelajaran yang memang tidak enteng. Sekolah di Politeknik itu nggak ada yang enteng. Ya, harus terlatih dengan 8 jam, harus terlatih memanage waktu dengan baik, tetapi energinya terjaga. Nah, jadi itu tantangannya. Nah, itu yang saya rasakan tidak enteng, berat sekali. Tapi akhir-akhir ini saya lihat dengan mahasiswa atau generasi Z yang dihadapkan pada tuntutan kreativitas tinggi, ada perubahan yang cukup signifikan berpikirnya. Tapi balik lagi, kalau ini tidak diarahkan, menjadi kontraproduktif. Betul. Ya, menjadi menghambat ide-ide atau semangat-semangat yang gitu. Karena mahasiswa komitmen pertamanya harus belajar. Itu yang harus dilakukan. Dan komitmen keduanya harusnya berani membentuk karakter diri melalui organisasi. Nah, ini yang harus dijalani oleh mahasiswa PPNS. Yang ketiga, harusnya berani berkomitmen untuk membangun jaringan kerja, networking. Nah, dan yang terakhir, tetap ingat keluarga. Ya, betul. 80% yang meninggalkan kampung halaman tetap harus bisa membangun kepercayaan keluarganya yang ditinggalkan di kampung bahwa Anda hijrah atau mahasiswa itu hijrah ke Surabaya untuk belajar. Nah, itu 4 semangat itu yang terakhir-terakhir ini kami di UBKA menggaungkan untuk bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa PPNS. Kira-kira itu gambarnya. Ya, suka duganya sangat berlika-liku ya, Ibu ya. Betul. Nah, untuk mahasiswa yang berbagai karakter nih, Bu, apa sih pesan dari Bu Ratna ini untuk mahasiswa PPNS ke depannya agar bisa jadi mahasiswa yang tetap berkontributif dan menyumbangkan banyak prestasi juga untuk bangsa dan negara? Oke, tadi sudah saya sebut 4 komitmen itu. Mungkin itu yang mari kita gaungkan bersama. Anak muda yang belajar di PPNS bisa memegang 4 komitmen itu. Kemudian yang kedua, bersyukurlah Anda belajar di PPNS karena apapun belajar teknologi perkapalan itu sesuatu yang manfaatnya besar sekali. Nah, jadi gunakan betul waktu yang hanya 3-4 tahun, tidak panjang itu, untuk mengasah diri, tidak hanya pada aspek pemikiran teknologi, tetapi juga pada aspek personality. Nah, itu yang mestinya dibangun karena 2 aspek itu yang akan membuat nilai jual Anda dan daya saing Anda di masyarakat akan tinggi. Kita sudah mulai sadar melek masyarakat itu bahwa negara kita negara maritim, maka ahli-ahli di bidang perkapalan itu dibutuhkan. Jadi PPNS menjadi salah satu kampus yang kami harapkan bisa menghasilkan individu-individu yang sadar dengan teknologi perkapalan dan bisa diimplementasikan secara nyata. Karena tantangannya masih banyak, tidak hanya masalah SDM, satu lagi adalah masalah regulasi yang masih harus terus menuntut pemikiran-pemikiran anak muda. Ya itu. Nah, mudah-mudahan organisasi mahasiswa di PPNS yang tentunya menjadi salah satu ajang Anda membangun karakter diri bisa dimanfaatkan. Apapun itu jalurnya, apakah jalur BEM, jalur Hima maupun jalur UKM. Ya, mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan. Pribadi, secara personal saya sangat berharap
bahwa semua mahasiswa PPNS berada di kampus PPNS memanfaatkan semua fasilitas di PPNS untuk membangun karakter diri yang unik. Dalam arti unik itu adalah Ciri Anda khasnya ya gitu betul. Bu. Anda belajar perkapalan itu harus menjadi kekuatan nilai tambah Anda dalam bersaing. Kemudian yang kedua, asal Anda yang dari berbagai daerah walaupun masih dominasi Jawa Timur itu harusnya menjadi kekuatan juga untuk membangun kebersamaan tetapi yang produktif. Gitu. Karena ada banyak alumni-alumni kita yang menyebar di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur sampai ujung timur sana, di Banyuwangi kan sudah berani membangun industri kapal. Jadi itulah yang salah satu pesan saya kepada semua mahasiswa PPNS untuk bisa menjadi mahasiswa masa depan, mahasiswa yang berproses untuk masa depan yang lebih baik. Kira-kira begitu Mbak Tri. Oke, terima kasih Bu atas pesannya untuk mahasiswa nih. Sebelum mengakhiri percakapan kita pada kali ini, yang terakhir nih Bu, doa dan harapan apa sih dari Bu Ratna untuk PPNS yang ke-35 tahun ini? Wah, 35 tahun ya, nggak Iya, terasa. Tidak terasa Ibu. Ya, yang jelas PPNS ini menjadi politeknik pelopor dalam bidang kemaritiman. Itu satu, harus dipertahankan. Karena kita sadari bahwa sekarang banyak daerah-daerah yang juga ingin memiliki politeknik perkapalan. Nah, artinya ada tumbuh persaingan. Politeknik PPNS dalam hal ini Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sebagai pelopor di awal harus bisa mempertahankan kepeloporannya. Ya, kemudian yang kedua, dengan daya tampung yang terus ditingkatkan, PPNS diharap mampu menghasilkan SDM baru atau generasi baru yang berkualitas. Tentunya tidak lepas semua ini dari keterlibatan semua sivitas akademik, terutama mahasiswa yang memang jauh-jauh datang dari beberapa penjuru di Indonesia ini belajar di PPNS untuk tetap semangat menjadikan PPNS rumah atau kampus belajar untuk masa depan yang lebih baik. Harapan untuk PPNS, insya Allah. Kalau saya berpikir kampus ini berapa tahun akan jaya gampangnya, ya selamanya. Amin. Kalau di dunia itu ada kampus yang sampai ratusan tahun kan, kalau di Eropa itu kampus kan, PPNS harus berpikir bisa sampai ratusan tahun juga, insya Allah. Amin, insya Allah. Wah, terima kasih Bu Ratna atas doa baiknya. Semoga doa baik yang Ibu harapkan tadi dapat kembali juga ke Bu Ratna. Amin. Serta semoga PPNS ini dapat mencapai cita-citanya seperti tema Disnatalis tahun ini, yaitu revitalisasi teknologi cerdas PPNS menyongsong era revolusi industri untuk Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, tidak terasa nih Bu, perbincangan kita sudah mencapai di penghujung acara. Bersama Ibu Ratna yang luar biasa menginspirasi dengan berbagai sharing-sharing pengalamannya juga, dan kita juga mendapatkan ilmu baru nih Bu tentang PPNS. Terima kasih Ibu Ratna telah hadir pada episode perdana kita, dan untuk teman-teman yang tetap setia mendengarkan perbincangan kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you on the next Ship Podcast, podcastnya Arek Kapal. See you. Assalamualaikum.